Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi anak-anak Mi semuanya. Sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya anak-anak dapat berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Kemudian, anak-anak dapat mempersiapkan buku dan alat tulis untuk mencatat poin yang anak-anak anggap penting. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Materi yang akan kita pelajari yaitu poin B, makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Marilah kita langsung saja masuk ke pembahasan materi. B. Makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Poin yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Setiap negara yang ada di dunia harus memiliki dasar dan fondasi negara. Fondasi tersebut bisa saja berupa ciri, cita-cita, acuan, serta tujuan yang akan dicapai suatu negara yang tentunya akan berbeda dengan negara yang lain. Para pendiri negara Republik Indonesia sudah dengan jelas menyatakan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan sebuah dasar bagi penyelenggaraan negara. Nah, dasar tersebutlah yang dijadikan sebagai tujuan, cita-cita, dan acuan yang ingin dicapai atau disebut dengan pandangan hidup bangsa dan ideologi negara. Latar belakang Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat kita lepas dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa. Nah, anak-anak pasti telah memahami bahwasannya pada saat sidang BPUPKI telah menyusun Pancasila dan suasana serta semangat para pendiri negara dalam menetapkan Pancasila dalam sidang BPKI. Nah, pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno telah menyampaikan pertanyaan dan pemikiran tentang dasar negara apa yang akan dijadikan dasar Indonesia merdeka. Pada sidang BPUPKI dan PPKI, para pendiri negara ternyata merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, di mana kedudukan Pancasila sebagai dasar negara termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pada alinea keempat terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai dasar falsafah negara dan ideologi negara. Dalam hal ini, Pancasila berfungsi sebagai dasar mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, untuk pengertian Pancasila sebagai dasar negara dinyatakan secara jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perlu anak-anak ketahui bahwasannya rumusan Pancasila yang terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara yuridis, konstitusional, sah, berlaku dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara tanpa terkecuali. Rumusan lengkap sila pada Pancasila telah dimuat dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 1968 pada tanggal 13 April 1968 tentang tata urutan dan rumusan dalam penulisan, pembacaan, pengucapan sila-sila Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Kemudian, peneguhan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana terdapat pada pembukaan juga dimuat dalam Ketetapan MPR nomor 18 garis miring MPR garis miring 1998 tentang pencabutan Ketetapan MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, juga ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Pancasila ditempatkan sebagai dasar negara dan juga ideologi negara serta sekaligus dasar filosofi bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi, apapun peraturan yang ada di Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Nah, peraturan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dan harus sejalan dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Nah, anak-anak, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup. Setiap orang pasti memiliki yang namanya cita-cita. Cita-cita tersebut pasti ingin diwujudkan atau dicapai. Nah, bagi sebuah organisasi seperti sekolah, rumah sakit, ataupun sebagainya, pasti memiliki cita-cita yang disebut dengan visi dan misi. Visi dan misi merupakan cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh anggota organisasi. Nah, begitupun dalam sebuah negara, pasti memiliki dasar dan pedoman dalam kehidupan bernegara dan juga memiliki cita-cita yang ingin diwujud oleh negara tersebut. Nah, negara bisa kita ibaratkan seperti sebuah bangunan tempat bernaung para penghuninya, yaitu rakyat. Agar bangunan itu kuat dan kokoh, tentunya bangunan itu harus memiliki dasar atau fondasi yang kuat dan kokoh pula. Nah, agar suatu negara dapat kuat dan kokoh, negara tersebut harus memiliki yang namanya dasar negara. Nah, dasar negara yang harus dimiliki juga harus kuat agar menciptakan suatu negara yang kuat dan kokoh. Dasar negara merupakan landasan dan fondasi negara. Nah, dasar negara juga adalah cita-cita dari sebuah negara. Dasar negara biasanya dijadikan sebagai pedoman dan arah dalam gerak langkah penyelenggaraan negara. Para pendiri Indonesia sudah mengatakan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan sebuah negara atau sebuah dasar bagi penyelenggaraan negara. Oleh sebab itu, dasar negara biasanya juga disebut sebagai ideologi negara. Membahas tentang ideologi negara, kita dapat melihat bahwasannya berasal dari kata idea yang artinya ide, konsep atau gagasan, cita-cita, dan berasal dari kata logos yang artinya pengetahuan. Dapat kita artikan secara harfiah bahwasannya ideologi berarti ilmu tentang pemikiran ide-ide, keyakinan, gagasan, atau cita-cita gerak aktivitas bangsa tersebut. Selain pemahaman secara harfiah, ternyata ideologi juga dalam pandangan yang lebih luas memiliki arti sebagai cita-cita, keyakinan, dan kepercayaan yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa di mana dijadikan sebagai pedoman hidup dan pandangan hidup dalam seluruh gerak aktivitas bangsa tersebut. Nah, dengan dimilikinya suatu pandangan hidup yang kuat dan kokoh, suatu bangsa akan memiliki pedoman dan pegangan dalam memecahkan persoalan di berbagai bidang. Perlu diketahui bahwasannya dalam pandangan hidup terkandung kehidupan yang dicita-citakan
di mana yang ingin dicapai sesuai dengan pikiran yang terdalam mengenai wujud kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Artinya, suatu bangsa tidak dapat langsung meniru pandangan hidup bangsa lain. Jadi di sini berbeda-beda pandangan hidup antara satu negara atau satu bangsa dengan bangsa yang lain. Tidak bisa ditiru atau disamaratakan. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup sering juga kita sebut dengan way of life, pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan dunia atau petunjuk hidup. Walaupun ada banyak istilah mengenai pengertian pandangan hidup, tetapi pada dasarnya semua memiliki makna yang sama ya. Jadi walaupun istilahnya berbeda, tapi pada intinya makna atau pengertiannya itu sama. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa digunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia harus selalu dijiwai atau harus selalu berdasar pada nilai-nilai luhur Pancasila. Jadi tidak boleh melenceng atau selalu beriringan. Nah, Pancasila dianggap oleh para pendiri bangsa memiliki nilai kehidupan yang paling baik, sehingga disepakatilah bahwasannya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah melalui proses yang panjang dan pemikiran yang mendalam oleh para pendiri pada masa itu. Ya, Pancasila dijadikan sebagai dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat. Pancasila dijadikan sebagai dasar untuk mencapai tujuan negara sebagaimana telah ditulis atau dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya yang ketiga yaitu arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti dijadikan sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku, dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Kemudian, pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pada alinea keempat menegaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki dasar dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mendasari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjadi suatu cita-cita hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Pancasila sebagai dasar negara juga memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan berbangsa dan bernegara yang diharapkan adalah kehidupan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur seperti dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, anak-anak dapat menyimpulkan bahwasannya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup pada intinya adalah bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan negara. Selain itu juga mengatur tingkah laku masyarakat di mana tidak boleh melenceng, harus sejalan oleh nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Seperti itu. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi pada hari ini tentang makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Apabila ada kesalahan, kesilafan, atau kekurangan, Miss mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga anak-anak dapat memahami apa yang telah Miss sampaikan pada video hari ini. Akhir kata, Miss mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.